Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rara Aldil Agustin. Di video kali ini saya akan membahas tentang Mikrotik Access. Materi kali ini yaitu metode akses router OS, akses router boot menggunakan Winbox, lalu menu hostname IP address pada Winbox, pengenalan tampilan Mikrotik pada Winbox, akses router virtual Pinet Lab dengan Winbox, Wi-Fi, quick set, remote access dan LED dan SSH. Yang terakhir adalah konsep serial console. Pembahasan pertama ini yaitu metode akses Mikrotik Router OS. Nah, akses Mikrotik Router OS bisa menggunakan via keyboard, serial console, remote server, telnet atau SSH, Winbox. Kemudian bisa menggunakan VTV, API, QuickSet, dan Wi-Fi. Kemudian Max Telnet bisa menggunakan lokal Winbox terminal menu. Yang terakhir yaitu bisa menggunakan Mikrotik app ya teman-teman. Lanjut, di sini ada akses router Mikrotik with Winbox. Cara paling mudah dalam mengakses dan mengonfigurasi router Mikrotik adalah menggunakan Winbox Real Device. Untuk aplikasi Winbox sendiri itu available on Windows. Terkait Mac OS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga ya teman-teman. Antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabelan atau UTP atau available access bisa menggunakan MAC address atau IP address untuk loginnya teman-teman. Nah, untuk usernya yaitu user admin, kemudian passwordnya kosongkan saja. Berhubung saya tidak mempunyai perangkat Mikrotik, jadi nanti saya akan mengkonfigurasikan menggunakan Pinet Lab ya teman-teman. Kita lanjut. Di sini akses router port with Winbox. Nah, nanti saya akan login menggunakan MAC address dulu ya teman-teman, kemudian menggunakan IP address. Nanti saya akan mengenalkan hostname dan IP address. Langsung saja di sini saya sudah mempunyai IP address-nya ya teman-teman. Kita cari saja langsung Winbox. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Kita login menggunakan MAC address saja ya teman-teman. Menggunakan MAC address dulu teman-teman. Kita langsung konekkan saja ya teman-teman. Kalau sudah mau, kita pastikan saja. Nah, di sini saya akan mengganti nama yang ya teman-teman. Untuk pertama kita buka, klik ke sistem, kemudian ke identity, saja. Saya menggunakan RP. Kemudian teman-teman klik Access, kemudian Others. Nah, di sini sudah tertera ya teman-teman. Untuk menambahkan IP address-nya teman-teman kemudian address. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman IP address-nya secara dynamic ya. Di sini saya akan tambahkan saja IP address.
kita ganti kayak begini teman-teman. Kemudian pakai di sini sudah ada teman-teman. Lalu pembahasan selanjutnya, di sini ada tampilan negatif pada Windows. Di atas sini adalah user login, IP address atau MAC address-nya ya teman-teman. Kemudian ada hostname-nya, kemudian versi router OS-nya ya teman-teman. Kemudian hardware TV dan aksesor. Dan di sini adalah Undo atau Redo ya teman-teman. Kemudian di sini ada dashboard, item ya teman-teman. Dan di sini merupakan area kerjanya ya teman-teman. Di sini merupakan menu yang terdapat pada Windows. Di sini kita bahas satu persatu ya teman-teman. Nah, di sini ada menu quick set. Menu ini merupakan untuk mengkonfigurasi cepat teman-teman. Kemudian ada menu adjustment. Menu ini digunakan untuk kemudian ada adjustment. Menu ini digunakan untuk convert router di sebuah perusahaan terdapat perusahaan access point bagaimana dikontrol dengan satu mikrotik. Di sini kemudian ada interface. Menu ini merupakan gerbang keluar atau masuk pada mikrotik. Kemudian di sini ada bright. Menu bright merupakan untuk menghubungkan dua segmen network terpisah secara bersama-sama dalam suatu protokol. Kemudian ada menu PPPP, point-to-point protokol. Menu ini merupakan paket yang membuat protokol PPP ya teman-teman. Kemudian ada menu mesh. Menu mesh ini merupakan untuk mengimplementasikan ya teman-teman. Kemudian di sini ada menu IP, digunakan untuk pengaturan IP yang terdiri dari IP address, DHCP, DNS dan sebagainya. Kemudian di sini ada MPLS, Multi Protocol Label System. Menu ini merupakan menu yang menggabungkan kemampuan manajemen switching yang ada pada teknologi. Kemudian ada routing. Pada menu ini kita dapat melakukan berbagai routing yang ada dan juga fitur-fitur routing, yaitu BPD, BGP, dan filter, dan lain-lainnya. Kemudian ada menu sistem. Pada menu sistem ini terdapat banyak menu yang dapat kita lakukan yang berhubungan dengan mikrotik di ini sendiri ya teman-teman. Kemudian ada menu QoS. Ini ada menu di mana kita dapat melakukan limit koneksi pada suatu jaringan baik berdasarkan file address maupun paket yang telah di-mark atau ditandai dari meja. Kemudian ada file. Menu ini digunakan untuk kita menyimpan file dalam operasi sistem mikrotik ya teman-teman, seperti file-file HTML, file hotspot dan sebagainya. Kemudian di sini ada menu log. Menu ini kita dapat melihat informasi log-log yang terjadi baik dan informasi bantuan di saat kabar ya teman-teman. Kemudian ada menu tools. Ini berfungsi sebagai root dari beberapa tools yang dapat kita fungsikan yang ada pada operating system mikrotik ya teman-teman. Kemudian di sini ada Rude. Rude ini merupakan untuk membawa kita ke link manual menggunakan operating system mikrotik ya teman-teman. Nah, di sini terdapat radius. Untuk radius sendiri ini berfungsi saat kita membuat sistem hotspot pada mikrotik kita dan kita ingin sistem hotspot tersebut koneksi dengan baik ke service radius terpisah, maka
kita config-nya dari menu radius ini. Kemudian di sini ada menu new terminal. Menu ini berfungsi sebagai konsole pada OS Mikrotik dalam arti text mode sama halnya dengan Linux operating system yang berbasis server mode text. Di sini ada Max to Forward Trip. Menu ini berfungsi untuk membuat sebuah backup dari operating system Mikrotik. Kemudian ada New Winbox. Ini berfungsi untuk membawa kita ke ring manual menggunakan operating system Mikrotik. Kemudian ada menu exit. Ini untuk menutup Winbox interface pada operating system Mikrotik yang diakses melalui kapasitas Winbox ya teman-teman. Lanjut, akses virtual router Mikrotik with Winbox. Pinet Lab yaitu lab alat emulator jaringan paket. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasikan akses virtual router Mikrotik Pinet Lab with Winbox. Langsung saja kita masuk ke sini. Nah, untuk ini saya hapus dulu ya teman-teman. Untuk ini kita hapus dulu teman-teman. Di sini kita namakan node Mikrotik Router OS. Setelah ini tambahkan network. Di sini kita login menggunakan username admin. Kemudian passwordnya kosongkan saja. Di sini klik N saja. Lalu CTRL-C. Kemudian IV address pin. Kita cek menggunakan Winbox. Saja kita menggunakan Winbox. Di sini sudah ada ya teman-teman. Kita menggunakan IP address saja. Connect. Nah, jadi ini teman-teman, ini merupakan akses virtual Mikrotik, akses virtual router Mikrotik Pinet Lab menggunakan Winbox. Kemudian mengakses router box with WebVic. WebVic ini diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Nah, WebVic ini sudah support IP versi 4 dan IP versi 6. Kemudian WebVic juga sudah support HTTP dan HTTPS. WebVic ini juga sebagai alternatif Winbox. Untuk akses router board via Wi-Fi bisa dengan mengetikkan IP router pada browser HTTP kemudian IP routernya. Di sini saya contohkan. Kita lihat dulu untuk IP address-nya. Di sini 192.168.327. Nah, kita sudah login ya teman-teman. Ini WebVic ya teman-teman. Ini menunya hampir sama dengan Winbox ya teman-teman. Ada Braid, ada Mesh, ada IV, ada IP address. Ini terbilang sama menunya.
seperti Winbox ya teman-teman. Selanjutnya ada Quick Set. Nah, Quick Set ini merupakan konfigurasi cepat ya teman-teman. Quick Set itu settingan dasar router dalam satu tampilan, dapat diakses melalui Winbox atau WebPack. Nah, untuk Quick Set ini berhubung tidak dapat bisa kita contohkan ya teman-teman, karena Quick Set ini hanya berada pada MikroTik yang mempunyai wireless ya teman-teman. Di sini kan kita menggunakan konfigurasi Pinet Lab, jadi tidak bisa ya teman-teman. Selanjutnya ada Remote Access Telnet dan SSH. Access Telnet dan SSH merupakan based on terminal, kemudian command line interface. Akses router via teks atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, Telnet, konsole, new terminal, yaitu Winbox, dan terminal yaitu Wi-Fi. Digunakan untuk merunning scripts atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote SSH dan atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote clean seperti PuTTY, WinSCP, dan sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, untuk telnet dan SSH saya akan mengkonfigurasikan menggunakan aplikasi PuTTY saja ya teman-teman. Sini kita buka PuTTY ya teman-teman. Kita masukkan IP address-nya dan di copy server. Di sini sama ya teman-teman pastinya. Setelah itu nah, di sini sudah muncul teman-teman. Nah, muncul teman-teman. Nah, ini menggunakan remote access telnet dan SSH. Di sini saya menggunakan PuTTY ya teman-teman. Nah, selanjutnya cara menggunakan serial konsole. Pertama, masuk ke terminal seperti PuTTY, kemudian pilih connection, device serial, dan sesuaikan serial line atau COM yang dapat dilihat pada device manager. Lalu feed baud rate 11.5.200 khusus perangkat MikroTik. Nah, mungkin itu saja pembahasan video kali ini. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.